Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam Gereja Kalimantan Evangelis Sampit, edisi Sabtu 3 Juni 2023, yaitu terdapat dari kitab Ayub 38, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-30, masuk dalam perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Saya akan membacakan Ayub 38 ayatnya yang ke-28. Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Firman-Mu berita bagiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara, ayat 38 ayat yang ke-22 sampai 30, saya akan mengambil tema cara Allah mengasihi kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat nas kita pada hari ini, nas ini merupakan kelanjutan dari jawaban Allah atas gugatan yang disampaikan oleh Ayub perihal penderitaan yang dialami oleh Ayub dalam Ayub 31 ayat yang ke-35. Karena Ayub selama ini merasa bahwa dirinya adalah orang yang benar, orang yang saleh, orang yang tidak bersalah. Seharusnya dia tidak mengalami penderitaan semacam ini. Ayub merasa bahwa Allah tidak adil. Allah seakan-akan tidak peduli kepada dirinya. Tetapi dengan gugatan Ayub itu, Allah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Ayub. Dengan berbuat begitu, sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada Ayub bahwa keinginannya berdebat dengan Allah merupakan tindakan kebodohan. Dan tentu saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah ini membuka Ayub atas segala tuduhan yang disampaikan kepada Allah, dan Allah ingin menyatakan keadilannya, kekuasaannya kepada Ayub. Saudara-saudara, sebenarnya persoalan yang paling berat yang dihadapi oleh Ayub bukan karena hilangnya harta benda yang ia miliki, bukan keluarganya atau anak-anaknya yang semuanya mati, bukan karena kesehatan yang ia rasakan semakin hari semakin merosot. Artinya saudara-saudara, bukan karena sakit penyakit, juga bukan karena apa yang ia miliki, bukan karena sahabat-sahabatnya yang semakin hari menjauhi dia, tapi persoalan Ayub yang terbesar adalah persoalannya dengan Allah. Mengapa Allah meninggalkan dia? Mengapa Allah menjauhi dirinya? Mengapa Allah tidak menjawab doa-doanya? Hal inilah yang ditakuti oleh Ayub kalau Allah meninggalkan dia. Namun dari semua itu, Ayub tetap yakin, dan yang terpenting baginya adalah bahwa Allah tidak meninggalkannya. Terbukti Allah berbicara kepada Ayub mengenai hikmat dan kuasa yang ia miliki selaku pencipta. Dan Ayub mengakui dengan penuh penyesalan dan penuh dengan kerendahan hati atas keterbatasan dan ketidakmengertian yang ia miliki. Ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya, seringkali kita juga diperhadapkan dalam hidup ini, entah itu tantangan, cobaan, beban berat, penganiayaan, ujian penderitaan yang
menerpa kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap teguh di dalam iman. Kita harus tetap mempercayakan diri kita hanya kepada Dia yang adil, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia menderita. Kita bisa lihat itu dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Melalui nas kita pada hari ini, Ayub disadarkan bahwa sebagaimana Allah memelihara alam semesta, demikian juga pemeliharaan Allah atas kehidupan Ayub. Penderitaan yang ia alami bukan karena Allah tidak adil, tetapi Allah tetap melihat, Allah tetap mendengar, Allah tetap memelihara hidupnya. Demikian juga dengan keadaan yang kita alami, saudara-saudara. Bagaimanapun keadaan yang kita harus hadapi, biarlah kita menyadari bahwa belas kasihan Allah dalam pemeliharaan hidup kita terus menerus Ia berikan, terus menerus Ia nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu, jangan pernah kita berhenti berharap, dan jangan pernah kita tidak bergantung hanya kepada Allah saja. Di dalam iman yang terus-menerus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada Ayub bahwa Allah Sang Pemelihara alam semesta, Allah juga yang memelihara atas kehidupan Ayub. Begitupun dalam kehidupan kami sebagai manusia, kami sering diperhadapkan dengan tantangan, cobaan, penganiayaan, bahkan ujian yang berat sekalipun dalam hidup kami. Tetapi firman hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami tetap teguh dalam iman, mempercayakan diri kami kepada-Mu. Kami menyadari bahwa pemeliharaan Tuhan, belas kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Allah yang terus memelihara kami dalam hidup ini. Biarlah ya Tuhan, kami tidak jemu-jemu untuk berharap dan bergantung hanya kepada-Mu. Kami terus mengandalkan iman percaya kami bahwa Engkau-lah satu-satunya juru selamat kami. Amin.